Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan membahas mengenai penelitian sosiologi agama. Kita akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan definisi penelitian ilmiah, kemudian isu-isu apa saja yang akan dibahas dalam penelitian sosiologi agama. Pada mata kuliah metodologi penelitian sosiologi agama ini, beberapa hal yang perlu kita ketahui antara lain yaitu apa yang dimaksud dengan penelitian. Perlu Anda semua ketahui bahwasanya penelitian dalam hal ini adalah penelitian ilmiah merupakan intelektualisasi masalah. Bagaimana kita mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang pertanyaan itu akan memecahkan masalah. Jadi, penelitian yang Anda lakukan itu bermula dari masalah. Apa yang ada di dalam pikiran Anda, apa yang menjadi keresahan Anda melihat fenomena yang ada di sekitar Anda, sehingga Anda bertanya-tanya, kenapa terjadi seperti ini? Sehingga dengan demikian, ketika Anda bertanya-tanya di dalam pikiran Anda, ingin menjawab pertanyaan yang sudah Anda pikirkan tersebut, maka kemudian proses berikutnya Anda berusaha mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada di benak Anda tadi. Pertanyaan yang sudah terjawab dengan pengumpulan informasi itu, maka harapannya akan memecahkan masalah yang Anda prihatinkan atau masalah yang membuat Anda itu menjadi prihatin. Berikutnya, penelitian yang ilmiah tentunya di sini ya. Penelitian yang ilmiah itu yang seperti apa? Nah, ketika Anda melakukan proses penelitian, yaitu proses bertanya, proses menjawab, memperhatikan peristiwa-peristiwa empiris. Peristiwa empiris itu seperti apa? Peristiwa yang bisa Anda lihat, peristiwa yang bisa Anda telusuri melalui indera Anda, yaitu bisa Anda lihat, bisa Anda dengar, bisa Anda perhatikan, dan lain sebagainya. Nah, proses bertanya, menjawab, memperhatikan peristiwa-peristiwa empiris tersebut dalam kerangka berpikir kerangka teoritis tertentu. Nah, kerangka teoritis di sini tentunya kerangka teori sosiologi agama. Bagaimana Anda melihat fenomena sosial keagamaan yang meresahkan, yang memprihatinkan menurut Anda, dan itu perlu dicarikan jalan keluarnya atau alternatif solusinya. Nah, itu proses penelitian ilmiah. Penelitian sosial keagamaan itu seperti apa? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya, yaitu penelitian terhadap gejala-gejala sosial keagamaan yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi gejala-gejala sosial keagamaan yang terjadi, yang ada di sekitar Anda, yang terjadi yang dilakukan oleh Anda atau orang-orang di sekitar Anda. Nah, sehingga kan kita hidup di masyarakat yang beragama, tentunya banyak sekali isu-isu sosial keagamaan yang terjadi, yang melekat di antara kita. Nah, itulah yang nanti menjadi fokus kajian dari sosiologi agama. Semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial dari masyarakat beragama, nah itulah yang menjadi fokus kajian dari penelitian sosial keagamaan.
Nah, tujuan penelitian itu untuk apa? Kenapa Anda perlu bersusah payah untuk melakukan penelitian? Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan. Tentunya Anda kan tadi bertanya, sehingga kan ada sesuatu yang menggelitik. Anda mendapatkan informasi melalui bertanya tadi, kemudian mengamati, sehingga Anda memperoleh pengetahuan berdasarkan bukti-bukti empiris, bukti-bukti yang telah Anda lihat, yang telah Anda dengar, yang telah Anda perhatikan. Nah, itu semuanya adalah pengetahuan yang Anda dapatkan, tapi ada bukti, bukti secara empiris gitu ya. Kalau Anda tidak melakukan penelitian, tentu Anda tidak akan mendapatkan bukti secara empiris. Kemudian signifikansi dari penelitian ilmiah itu apa saja? Ketika Anda melakukan penelitian ilmiah, tentunya kegunaan atau kepentingannya itu adalah yang pertama, signifikansi teoritisnya dapat mengembangkan teori. Nah, teori-teori tertentu tergantung dari bidang kajian, tergantung dari fokus yang Anda kaji, tergantung dari bidang keahlian yang Anda tekuni. Nah, itu berusaha untuk mengembangkan teori. Tentunya teori-teori yang sudah pernah desain oleh para ahli, kemudian Anda sesuaikan dengan kondisi yang Anda teliti, apakah masih sesuai, masih up to date, atau ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, ada hal-hal yang sudah tidak signifikan lagi gitu. Nah, sehingga Anda melakukan pengembangan teori. Nah, kemudian yang kedua, signifikansi secara praktisnya dapat memberi bantuan dalam pemecahan masalah. Nah, sehingga ketika Anda sudah melakukan penelitian tadi kan mengkaji ya, menelusuri, mencari jawaban dari apa yang Anda resahkan tadi, sehingga Anda ada kontribusi untuk memberikan bantuan dalam proses atau dalam alternatif pemecahan masalah. Harapannya seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan apa itu penelitian ilmiah. Berikutnya, Anda untuk lebih mendalami penelitian-penelitian ilmiah dalam bidang sosiologi agama, maka silahkan Anda untuk searching atau menelusuri dan membaca hasil penelitian skripsi dalam bidang sosiologi agama. Anda bisa search di internet atau Anda bisa datang ke perpustakaan untuk melihat tema-tema penelitian sosiologi agama yang sudah pernah dilakukan. Baca semuanya, baca secara cepat gitu ya. Kemudian yang berikutnya, tuliskan dari hasil bacaan Anda tersebut tema-tema menarik dalam penelitian sosiologi agama. Tentu saja tema-tema menarik menurut Anda pasti akan berdasarkan dari minat kajian Anda. Nah, kemudian yang ketiga, ambil salah satu tema menarik tersebut untuk menjadi rencana tema penelitian Anda. Jika sudah menentukan, bisa dituliskan. Jika belum menentukan, tuliskan juga kira-kira tema menarik tersebut yang nanti akan Anda gunakan untuk melakukan latihan penelitian. Nah, kemudian nanti silahkan dikirimkan tugas tersebut di e-learning. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.